Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Septiana dengan NRP 233010111. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas besar pendahuluan dari praktikum simulasi sistem. Yang dimana video ini tuh akan berisikan tentang simulasi sistem dan juga sistem produksi dari flowshop maupun jobshop. Sebenarnya pengertian sistem sendiri menurut Blanchard itu adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan simulasi sistem itu adalah metode meniru atau memodelkan perilaku suatu sistem nyata menggunakan model matematis ataupun komputer. Nah, tujuan dari simulasi sistem ini tuh agar kita itu memahami nih si kinerja sistem ini tanpa kita itu mengganggu sistem nyatanya. Nah, di dalam dunia industri, simulasi sistem ini tuh sangat penting digunakan gitu ya, karena bisa digunakan untuk menganalisis aliran produksi, waktu proses, waktu antrian, juga bisa melakukan efisiensi pada penggunaan sumber dayanya. Nah, di simulasi ini kita tuh juga bisa melakukan eksperimen terhadap berbagai skenario. Contohnya tuh kayak perubahan jumlah mesin, tenaga kerja, ataupun urutan proses produksinya. Sehingga kalau kita melalui proses ini, kita tuh bisa paham nih gimana sih suatu sistem itu bekerja secara menyeluruh, dan juga kita tuh bisa mengidentifikasi permasalahan saat sistem ini tuh terjadi, sistem produksi ini terjadi. Nah, simulasi ini juga tuh bisa membantu kita dalam proses pengambilan keputusan karena hasilnya itu dapat diperoleh dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Nah, dengan kita melakukan berbagai percobaan pada model simulasi itu, kita tuh dapat nih membandingkan alternatif solusi tanpa kita tuh harus mencoba langsung pada sistem nyatanya, yang dimana kalau kita tuh mencoba langsung dari sistem nyatanya itu tuh dapat menimbulkan risiko kerugian dari segi waktu maupun biaya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem produksi flowshop, yang dimana flowshop sendiri itu adalah sistem produksi yang semua produknya itu melewati urutan proses yang sama. Nah, setiap stasiun kerja itu memiliki fungsi tertentu dan produknya ini bergerak secara berurutan dari satu proses ke proses lainnya. Contoh sederhana dari flowshop itu ketika produksi massal. Nah, dalam simulasi flowshop, fokus utamanya itu adalah mengatur aliran produknya itu agar tidak terjadi bottleneck ataupun penumpukan di stasiun kerja tertentu karena diproduksinya itu secara massal. Nah, parameter yang biasanya dianalisis untuk simulasi ini tuh kayak dari waktu siklusnya, waktu tunggunya, utilasi mesinnya. Nah, dengan simulasi ini kita tuh bisa ngeliat nih gimana sih perubahan dari satu stasiun kerja ini yang dapat mempengaruhi keseluruhan dari produksinya. Nah, selain itu, simulasi flowshop ini juga tuh dapat digunakan untuk menyeimbangkan beban kerja antar stasiun sehingga proses produksi ini menjadi lebih efisien. Nah, setelah kita membahas flowshop tadi, kita tuh bakal tahu bahwa flowshop ini tuh berbeda gitu dengan sistem produksi jobshop, karena jobshop ini tuh memiliki karakteristik di mana setiap produknya itu dapat memiliki rute proses yang berbeda-beda. Nah, sistem jobshop ini tuh cocok untuk produksi yang memiliki variasi tinggi namun volumenya itu rendah, seperti kayak bengkel ataupun industri custom, yang dimana pada jobshop ini tuh penjadwalan ini adalah aspek yang sangat penting karena banyaknya kemungkinan dari urutan pekerjaannya. Nah, dalam simulasi jobshop ini juga, model ini tuh dibuat untuk mempresentasikan sebuah aliran pekerjaan yang kompleks. Nah, simulasi sistem ini tuh bisa membantu sistem produksi jobshop dalam menentukan strategi penjadwalan yang optimal, mengurangi waktu tunggu, dan juga pemanfaatan sumber daya yang maksimal. Nah, hasil simulasi ini tuh biasanya dianalisis melalui indikator dari max span, terus waktu penyelesaian rata-ratanya, dan juga tingkat antriannya. Nah, dari hasil tersebut kita tuh bisa nih mengevaluasi apakah benar nih si sistem ini tuh udah jalan dengan efektif atau dia tuh masih butuh perbaikan. Nah, penerapan simulasi ini pada sistem flowshop maupun jobshop ini tuh bisa memberikan kita gambaran nyata gimana sih perbedaan karakteristik dari kedua sistem produksi tersebut. Nah, kalau pada flowshop kita tuh bisa nih mengamati alir produksi yang terstruktur dan juga berulang,
Sedangkan pada job shop kita tuh melihat sistem yang lebih fleksibel, namun dia itu memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan flow shop. Nah, perbandingan antara flow shop dan juga job shop itu menunjukkan bahwa flow shop ini tuh lebih sederhana dan cocok untuk produksi massal dengan aliran yang tetap. Sedangkan pada job shop ini dia itu lebih fleksibel namun lebih kompleks dalam pengelolaannya. Nah, dengan adanya simulasi sistem ini, kita tuh bisa paham nih gimana sih perbedaan dari dua karakteristik sistem ini secara langsung dengan melalui permodelan dan eksperimen. Nah, simulasi sistem ini juga tuh alat yang sangat penting gitu di dalam teknik industri karena digunakan untuk menganalisis dan juga meningkatkan kinerja dari sistem produksi dengan memahami simulasi flow shop dan juga job shop. Ini tuh dapat mengembangkan kemampuan dalam merancang, mengevaluasi, dan juga mengoptimalkan sistem produksi di dalam dunia nyata. Nah, dari semua penjelasan aku tadi, kita tuh dapat nyimpulin gitu ya di sini bahwa simulasi sistem ini tuh memiliki peranan yang sangat penting gitu dalam memahami dan juga meningkatkan kinerja sistem produksi, khususnya tuh pada sistem flow shop maupun job shop. Kita udah berada di penghujung video, maka dari itu saya ingin memohon maaf bila saya terdapat salah kata maupun salah informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.